Salam kasih, salam sejahtera saya sampaikan kepada para pendengar atau para penonton sekalian dimanapun saudara berada. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang waktu dan tempat untuk menyalakan api kehidupan yang ada dalam diri kita. Saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan tentang waktu dan tempat untuk menyalakan api kehidupan, saya memberikan suatu ilustrasi, suatu gambaran. Rongga dada ini, bagian dada kita itu ibarat tungku, Nah, tungkunya. Nah, itu lubang tungku tempat memasukkan kayu bakar itu simbol hati yang terbuka, mau menerima saran-saran, mau mendengar pengetahuan-pengetahuan tentang roh, tentang ajaran-ajaran tentang roh itu, Nah, gitu lubang bagian atas itu simbol leher kita ini bagian atas itu. Nah, gitu priok, panci, dandang dan lain sebagainya itu dapat dikatakan sebagai simbol kepala kita, Nah, ini kalau priok kan ada pegangannya yang mungkin telinganya gitu lah, kayak begitu. Dan itu isi dari priok kita mungkin beras atau apalah yang kita masak, itu simbol dari isi akal budi kita berupa kecerdasan. Kok kayak begitulah yang kiranya yang istilahnya kalau dimatangkan itu bagaikan beras, yang dimatangkan jadi masak bisa berguna. Nah, saudara sekalian yang saya cintai, nah sesuai dengan judulnya yaitu waktu dan tempat untuk menyalakan api roh atau api atma dalam diri kita, sebaiknya seperti ibu-ibu rumah tangga bangun pagi, dia menyalakan api dapur untuk memasak nasi atau masak sayur. Gitu juga kita harusnya bangun pagi-pagi sudah menyalakan api kehidupan kita, api roh, api atma, yang tentu diawali dengan sembahyang lah, sesuai dengan keyakinan masing-masing atau sesuai agama masing-masing. Dan itu dilanjutkan dengan berjapa atau berzikir, mengucapkan nama Tuhan berulang-ulang sesuai keyakinan masing-masing sebanyak mungkin, kalau bisa 1 jaman gitu, Dan itu sambil tiup-tiup. Nah, jangan lupa supaya kemauan atau keinginannya bagaikan kayu bakar bisa dibakar oleh api di dalam tungku, tentu kayu bakarnya kering. Jangan lupa puasa gitu untuk mengeringkan. Kita punya keinginan, punya kemauan supaya bisa dibakar atau bisa membuat api atma atau api roh kita menyala membesar. Belum kita puasa, seminggu sekali, kalau tidak kuat seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau tidak kuat 2 minggu sekali, sebulan sekali, itu sudah satu keharusan. Kalau ingin api roh kita ini menyala membesar supaya kita menjadi lebih sehat, lebih bersemangat, lebih adalah energi bangkit gitu, Nah, sorenya juga demikian, lakukan hal yang sama seperti saat pagi untuk menyalakan api kehidupan. Nah, di luar waktu pagi dan sore sebagai patokan utama, bisa juga siang hari lah, mau jam berapa, ikuti aturan Islam jam 3 atau sholat dan dibarengi dengan menyalakan. Nah, habis sore mungkin jam 8 bisa, jam 9 malamnya nambah-nambah, itu bisa kok, supaya ini tetap nyalanya membesar. Selanjutnya tentang tempat, tempat untuk menyalakan api kehidupan yang ada dalam hati kita, kalau tidak kemana-mana, di rumah saja, itu bisa di kamar lah. Kita buat kamar khusus, kamar yang kita jadikan tempat untuk memuja dan menghidupkan. Dan itu juga bisa di tempat suci. Kalau orang-orang Bali kan punya sanggah itu masing-masing, bisa. Tapi kalau kebersamaan bisa juga kalau umat Islam di masjidnya lah begitu. Nah, walaupun demikian, ini ada suatu pengalaman saya. Sebaiknya sekali-sekali pergi ke pegunungan atau tepi pantai yang sepi, lakukan sendirian di sana, menyalakan api
api kehidupannya ya. Di tempat-tempat itu suasana tenang, hening gitu ya. Di tempat suasana yang tenang dan hening itu membuat pikiran itu secara otomatis dia diam hening. Diam hening. Ketika pikiran itu diam hening, dia membuat keinginan kita dengan mudah masuk ke dalam roh ya, dengan mudah itu. Sehingga rohnya cepat sekali membesar menyala. Ketika api rohnya menyala besar ya, nanti akan dirasakan tubuh terasa hangat, bisa jadi sampai keluar keringat gitu biasanya. Dan pokoknya tubuh jadi terasa ringan, perasaan jadi plong, jadi lega, rasa sumpah, bingung, kacau itu ruwet dihilangkan. Adapun memori-memori yang bikin pikiran jadi hang akan dibakar, sehingga perasaannya di plong ya, plong, padang, ringan rasanya fisik. Itu luangkan. Saya sekali pergi ke pegunungan ya, enggak mesti harus malam hari, siang hari aja ada jadi masalah. Ya sekitar jam-jam 1 sana ke pegunungan itu, di hutan-hutan, di bawah pohon yang rindang, jangan ya, di tempat terik sinar matahari yang terik itu jangan. Nanti enggak, bagaimana enggak enak pokoknya. Cari tempat yang sejuk di sana. Ya, gunakan sekali-sekali seminggu lah pergi ke pegunungan, ada sebulan sekali, pakai refreshing. Intinya untuk menyalakan api atma atau api roh yang ada dalam hati kita. Kita ke gunung bukan istilahnya berhubungan dengan makhluk gaib penghuni gunung ya. Tidak, kita berhubungan dengan roh kita. Roh kita ini yang gaib, yang sejati, yang ada dalam diri kita. Kalau sudah ke gunung, meditasi, hening kita untuk mengharapkan penghuni gunung memberikan keris, memberikan pusaka. Itu sudah sedikit ya dibilang sesat. Bagaimana, dia tidak enak dibilang kalau itu bilang sesat, tapi paling tepat adalah ini, ingat roh supaya nyalanya terang kayak begitu, yang memberikan manfaat yang luar biasa bagi kesehatan, bagi kesegaran mental gitu juga ya. Bener, itu luar biasa. Itu aja prakteknya. Kalau pergi ke hutan-hutan, saya enggak mencari apa-apa. Kalau orang yang tidak mengerti, karena itulah pengaruh pemikiran orang-orang kuno mungkin, kok pergi sana enggak dapat apa-apa, mendapatnya apa? Dapatnya ini yang menyala terang, yang buat pikiran jadi cemerlang, brilian gitu ya, mengeluarkan ide-ide yang ya hanya ada ide-ide keluar kalau sudah pikiran kita terang gitu ya. Jadi bukan untuk cari besi kuning, cari keris, cari cincin, cari pring petuk, bukan begitu. Saya untuk menyalakan api atma atau api roh yang ada dalam hati supaya nyala yang besar, yang berpikiran jadi padang ya, padang bulan, yang pesisir Banyuwangi adanya yang kayak begitu ya. Jadi itulah manfaat-manfaat dari api roh yang dibuat menyala terang, roh yang kudus. Kalau Bali bilang mengkudus ya. Ya saudara sekalian, mungkin begitu dulu cerita saya. Lain kali disambung, mungkin ada cerita yang lain yang lebih menarik ya. Mungkin saya mau bagikan nanti rokok spiritual. Wah ya, terima kasih saya ucapkan kepada saudara yang sudah mau menonton saya berbagi cerita atau berbagi pengetahuan.